Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Sulfiana Jasman dengan NIM 23040750077. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kebutuhan asasi umat manusia, sekaligus banyak persepsi tentang kebahagiaan. Ada yang berorientasi pada duniawi, ada juga yang berorientasi pada akhrawi, dan tidak sedikit yang nihil mengenai orientasi. Boleh jadi ada orang yang menurut penilaian orang lain dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Karena dikelilingi kemewahan, semua fasilitas sudah lengkap, tapi ternyata manusia ini tidak merasakan kebahagiaan. Di sisi lain, boleh jadi ada orang lain menilainya sebagai orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Tetapi ternyata dia justru merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Oleh karena itu, penting agama hadir untuk sebagai tuntunan umat manusia, agar manusia bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kebahagiaan dalam bahasa Arab itu memiliki banyak terot, misalnya as-sa'ad, al-far'u, al-falah, as-suru, dan sebagainya, yang artinya adalah kebahagiaan itu sendiri, kesenangan, kemenangan, dan sebagainya. Nah, sementara ini, para ahli memberikan definisi tentang kebahagiaan itu. Al-Alusi misalnya. Al-Alusi mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah ketercapaian harapan-harapan seseorang. Maka ketika harapan-harapan kita terpenuhi atau harapan-harapan seseorang terpenuhi, keinginan-keinginannya terwujud, cita-citanya tercapai, maka menurut Al-Alusi dia adalah orang yang bahagia. Maka seorang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya, apalagi mendapatkan prestasi yang membanggakan, maka tentu dia akan mengatakan saya bahagia. Saya sedang bahagia. Saya betul-betul bahagia hari ini. Begitu pula yang lain. Dengan segala prestasi yang diraih oleh seseorang yang dia inginkan, cita-cita, harapan-harapannya yang terpenuhi, maka pasti dia akan mengatakan saya bahagia. Namun demikian, definisi Al-Alusi ini perlu ditelaah ulang. Kenapa? Karena ketika orientasinya yang sifatnya duniawi, maka harapan-harapan itu, cita-cita itu, keinginan-keinginan itu yang sifatnya duniawi, maka apa yang terjadi? Inilah yang sering terjadi di mana materialisme menjadi panglima, di mana harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, serta popularitas atau ketenaran menjadi dewa yang diagung-agungkan. Itulah sebabnya Al-Ghazali membagi kebahagiaan menjadi dua bagian, yaitu kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan majazi, atau kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang sifatnya duniawi atau sifatnya materi. Nah, ketika manusia hanya selalu berorientasi pada kebahagiaan majazi dan tidak pernah berpikir untuk meraih kebahagiaan hakiki, itulah sehingga sering terjadi kematian bunuh diri oleh seorang yang sangat populer, oleh seorang yang sesungguhnya menurut ukuran materi, dia sudah memiliki segalanya dari sisi harta, kekayaan, ketenaran, dan sebagainya. Tetapi dia masih mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka terjadilah kasus-kasus kematian secara bunuh diri oleh orang-orang yang tidak pernah diduga oleh para penggemarnya dan sebagainya. Disinilah
pentingnya kita memahami apa yang disebut dengan kebahagiaan hakiki yang disebut oleh Al-Ghazali. Makanya Al-Ghazali mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi spiritual yang dirasakan oleh manusia ketika berada pada puncak ketakwaannya. Maka ketakwaan itulah yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya dirasakan oleh manusia. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar, mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah perpaduan antara penerimaan dalam bahasa agama disebut dengan qanaah dan kasih sayang dalam bahasa agama disebut dengan rahmat dan prestasi dalam bahasa agama disebut dengan amal soleh. Ketika ketiga ini mampu kita padukan dalam sudut kita antara penerimaan qanaah, kita siap menerima segala keputusan ilahi apapun yang kita jalani dalam hidup kita ini. Dan kita mampu berkasih sayang hidup ini dan meraih prestasi atau prestise dalam hidup ini. Maka itulah kebahagiaan yang bisa kita capai. Tetapi sekalipun Anda meraih prestasi dalam hidup ini, tetapi Anda tidak punya rasa kasih sayang dan tidak punya simpati dan empati kepada orang lain, maka kita belum mendapatkan kasih sayang itu. Tetapi sekalipun kita mendapatkan prestasi dan memiliki rasa simpati dan empati, tetapi kita tidak qanaah, tidak ada kesediaan kita untuk menerima hidup yang kita jalani ini, maka kita juga tidak meraih kebahagiaan hidup. Itulah sebabnya orang sufi punya prinsip hidup, bahwa saya tidak pernah dapat apa yang saya suka, makanya saya suka apa yang saya dapat. Itulah makna qanaah. Maka manusia akan meraih kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan hakiki yang disebut oleh Al-Ghazali atau kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Al-Ghazali itulah tuntunan agama Islam. Karena agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan spiritualnya. Apa yang saya sebut pertama tadi, bahwa orientasi manusia ada yang berorientasi duniawi, yang sifatnya materi, dan ada yang orientasi ukhrawi. Maka agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya dan memenuhi kebutuhan spiritual. Itulah agama Islam. Dan itulah sebabnya tidak pernah kita lupa dan hampir setiap saat, paling tidak setiap 5 kali sehari semalam, mungkin kita sholat, kita selalu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bukan hanya bagaimana kita bisa meraih kebaikan di akhirat, tetapi di dunia ini juga, dan itulah ajaran Islam. Jadi bagaimana bisa terpenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini dalam hal yang sifatnya materi, dan juga terpenuhi kebutuhan kita di akhirat nantinya. Dan agama Islam memberikan tuntunan itu, maka ketika semua itu bisa kita lakukan, maka sesungguhnya kita akan meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Disinilah agama penting memberikan tuntunan manusia, karena ketika manusia hanya berkonsentrasi meraih dan mendapatkan yang sifatnya materi, itulah yang saya maksudkan tadi, banyak kasus-kasus bunuh diri. Kenapa? Karena orientasinya hal-hal yang sifatnya materi. Maka agama Islam memberikan tuntunan bukan hanya materi, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya materi seperti kebutuhan spiritual harus juga dipenuhi. Agama menjamin kebahagiaan umat manusia dengan catatan ikuti tuntunan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Anda mengikuti tuntunan agama ini yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Sebelum saya mengakhiri, saya ingin meluruskan satu pernyataan atau mungkin ungkapan yang sering kita dapatkan. Ungkapan itu, apa itu? Ada ungkapan begini, selagi muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya ingin meluruskan ini, sedikit keliru sebetulnya, seharusnya begini, muda kaya halal, tua tenar zikir, mati surga menanti. Demikianlah dakwah yang saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.